sering apa namanya dirasakan ya Bang? Atau Banyak, masuk Jessie. ke persidangan tuh cukup Oh, sering? banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Mhm. Dan masuk ke ranah pengadilan itu sangat banyak sekali perkara terkait dengan wan prestasi Asumsi ataupun saya ingkar berarti janji. disengaja dong untuk merugikan satu orang. Ada yang disengaja dan ada juga yang akibat kelalaiannya. Akibat Ah. kelalaiannya ini pula yang kadang kerap menjadi pembelaan bagi dirinya, dia tidak memahami. Pernah dulu kita menaikkan perjanjian pada sebuah kelompok tani ya. Ada kelompok tani, dalam Ya. perjanjian kita sudah jelaskan, justru saya yang meredaksikan lalu sepakat ya kelompok tani untuk isi perjanjiannya dengan kata demi kata seperti ini ya. Saya buat dengan bahasa-bahasa ringan, Jessie. Ya, kan saya lihat dulu para pihak yang siapa nih. Kalau para pihak yang adalah perusahaan yang sudah bonafit gitu ya, kita juga redaksikan bahasa-bahasa hukum yang bisa secara kacamata hukum ini menarik gitu ya, menarik. Tapi tetap paling penting prinsipnya adalah dalam perjanjian yang gampang dimengerti, tegas dan jelas. Nggak perlu panjang-panjang perjanjian itu, Jessie. Yang penting tegas dan jelas. Tegas dan jelas dan gampang dipahami. Nah, jadi saya buat perjanjian, saya ketik, lalu kemudian saya bacakan satu persatu dan tidak ada permasalahan sama kelompok tani karena kita sebagai pembeli buah sawit ya, dengan luasan yang sangat luas lah, kebun yang akan dari hasil panen ini kita beli buah sawitnya gitu kan. Lalu pada saat tengah jalan hitungan 1 bulan, si kelompok tani sudah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Baru 1 bulan tuh ya? 1 bulan. Waduh. 1 bulan, lalu saya sampaikan, loh kok begini? Dia yang bertanggung jawab terhadap kelompok tani. Kok begini Pak? Harusnya begini. Dalam perjanjian kan begini Pak, saya bilang. Harusnya disuplai. Dan Bapak adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian untuk merangkum kawan-kawan kelompok tani untuk memasukkan buah sawitnya kepada kita gitu. Sebentar Bang, ada satu. Iya. Oke, terima kasih sudah miss call. Jadi, saya kira formalitas Pak perjanjiannya begitu kan. Formalitas bagaimana, namanya perjanjian ini sebuah kacamata hukum lah. Kalau kita jelaskan begitu kan makin tidak paham dia kan. Jadi dia menganggap sebuah perjanjian yang kita pernah tanda tangan dan kita bacakan jelas-jelas berbuih-buih muncung saya untuk menjelaskan, ternyata dia menganggap perjanjian itu sebagai formalitas, bukan. Nah, ini cara pendekatannya. Kita berhadapan dengan siapa dulu? Kepada orang-orang yang mungkin secara tidak langsung tidak memahami tentang dampak akibat hukum ketika melakukan wan prestasi dalam pemenuhan sebuah isi perjanjian. Kita gunakan redaksi yang bagus, gampang dimengerti dan bahasanya bahasa awam. Dan berikan keyakinan kepada mereka sekaligus sebagai pembelajaran tentang betapa pentingnya perjanjian. Kita yakinkan perjanjian ini sebagai undang-undangnya para pihak, sebagai hukumnya para pihak. Nah, kita lihat para pihaknya dulu nih. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, ya kita harus hati-hati. Nanti sekali lagi dianggap itu sebuah formalitas. Padahal ini sebuah kacamata hukum untuk melakukan pelaksanaan dari isi perjanjian. Nah, kalau ada akibat hukum nih, Jessie. Kalau ada akibat hukum dari akibat wan prestasi atau ingkar janji, ya, para pihak yang merasa dirugikan itu bisa menuntut untuk si pihak yang merugikan, ya, yang jelas dengan tegas dalam perjanjian itu dia sudah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, itu si pihak yang merasa dirugikan bisa meminta ganti rugi. Minta ganti rugi, berapa kerugiannya? Meskipun tidak dimasukkan ke dalam poin-poin perjanjian, tetap bisa minta ganti rugi juga. Wah, itu makanya di dalam nanti kita jelaskan setelah ini ada tentang apa tadi yang Jessie jelaskan mengenai Poin-poin apa? Poin-poin apa saja ketika dia melakukan investasi, apa yang harus dia penuhi. Walaupun tidak memuat perjanjian Jessie jelaskan, itu tidak boleh. Berarti dalam perjanjiannya dia tidak memuat tentang sanksi. Ya, berarti harus ada sanksi. Kemudian bisa melakukan upaya pembatalan perjanjian. Ya. Nah, hati-hati lagi di dalam perjanjian, boleh nggak perjanjian itu dibatalkan secara sepihak? Nggak boleh dong. Nah, kalau memuat dalam perjanjian itu boleh membatalkan secara sepihak, boleh Jessie. Oh, boleh ya? Boleh, enggak, tergantung dari isi perjanjiannya. Baik. Makanya sampai ke sana pemahamannya. Pihak kedua misalkan, atau pihak pertama boleh membatalkan secara sepihak apabila pihak kedua atau pihak pertama melakukan kelalaian seperti yang dituangkan dari pasal sekian. Itu boleh. Boleh. Atau pihak kedua atau pihak pertama dia boleh melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, dia tidak dengan syarat tidak melakukan pemenuhan terhadap isi perjanjian hak dan kewajiban.
Itu jadi isi perjanjian sampai ke sana. Boleh nggak membatali sepihak? Boleh. Ternyata boleh. Ternyata tidak boleh. Di dalam perjanjian itu harus dituangkan. Jadi harus dibaca baik-baik si perjanjian itu ya. Jadi kalau dari perjanjian dengan kelompok tani pada klien saya itu, saya buat perjanjiannya kalau klien saya boleh membatalkan secara sepihak ketika si kelompok tani tidak memenuhi hak kewajibannya. Kalau tidak boleh, habis kita perjanjian sampai 25 tahun. Oke. 25 tahun. Wow. Kita harus terikat pada sebuah perjanjian yang secara pemenuhan isi perjanjiannya tidak bisa dilaksanakan dalam 1 bulan. 1 bulan dalam melakukan pelanggaran. Akhirnya tahu apa? Kita putuskan bulan depan. Perjanjian itu. Iya, untuk perjanjian 25 tahun. Oh, nggak ada penaltinya kita memutuskan perjanjian. Ya, karena kita melakukan pembatalan secara sepihak oleh kita. Ya. Jadi kita tidak bisa memberikan konsekuensi terhadap siapa? Si kelompok tani, karena di dalam apabila si kelompok tani yang membatalkan secara sepihak, dia harus mengganti rugi biaya-biaya yang pernah kita keluarkan dan biaya-biaya yang akan kita gambarkan 25 tahun ke depan. Sisa tahunnya, bisa 25 tahun ke depan kita mengalami kerugian nih akibat pembatalan secara sepihak oleh kelompok tani sekian miliar, ya harus ganti. Itu dalam isi perjanjiannya. Baik. Lagian itu percuma juga, dia menganggap itu formalitas katanya. Perjanjian sebagai formalitas. Jadi apa aja sih yang harus di dalam perjanjian tuh? Ya, jadi yang termuat dalam isi perjanjian itu, ketika dalam Jessy, perjanjian. tadi yang pertama kita jelaskan tentang contoh dari Gega dengan sebuah direktur itu ya, itu para pihak. Cocokkan dengan KTP-nya, Jessy. Intinya harus ada dua belah pihak ya, baru perjanjian. Para pihak, mau Kalau 2 mau 3 perjanjian lebih. antara diri sendiri nggak mungkin ya? Dirimu dengan dirimu sendiri. Nggak mungkin itu ya. Itu namanya Berarti bukan perjanjian. dirimu dengan hatimu ya, dengan rencana ya. Ya itu boleh. nggak mungkin. Ya kamu tidak mungkin menggugat dirimu sendiri. Jadi apabila ada para pihak, kan para pihak. Iya. Perjanjian berarti lebih daripada satu orang oke. atau badan hukum. Ingat, bukan Baik. antar seseorang saja. Baik. Misalkan tadi atas nama perusahaan, identitas perusahaannya harus jelas, Jessy. Aha. Para pihaknya Aha. perusahaan. Berarti biodata perusahaan harus ada dalam pemenuhan isi perjanjian pembukaannya itu. Jangan sampai perusahaannya bodong ya. Jangan sampai perusahaannya bodong, berdasarkan akta pendirian apa, berdomisili di mana, lalu kedudukan hukum pendirian perusahaannya di mana. Ya kan ada tuh PTAB didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan Indonesia, berdasarkan akta notaris bla 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 yang beralamat di bla bla bla. Yang ini diwakili oleh Jessy sebagai direktur PTAB. Atau Jessy bukan direktur, sebagai manajer yang diberikan kuasa oleh direktur nomor sekian, tahun sekian, bulan sekian, gitu ya, berdasarkan surat kuasa yang ditantangani, gitu. Ya. Itu harus jelas, itu para pihak. Kemudian juga lihat di dalam pemenuhan isi perjanjian tersebut dimuat tentang waktu perjanjian, kapan berakhirnya perjanjian harus dimuat. Kalau kita menjalin sebuah perjanjian yang diikatkan dalam sebuah perjanjian tertulis lalu tidak menjelaskan kapan berakhirnya, ya perjanjian terus menerus. Kalau sudah dibuat dia harus bekerja sama, tidak boleh alihkan barangnya kepada si pihak kedua, misalkan seperti itu, lalu tidak menceritakan tentang waktu perjanjian, berarti selama dia mengikatkan sebuah perjanjian terus menjalin sebuah kerjasama tidak boleh putus. Bisa saja seperti itu penafsirannya. Kan kerap yang menjadi sebuah persoalan di pengadilan atau yang disengketakan itu terkait dengan makna-makna multitafsir yang seperti ini. Itu yang kerap diperdebatkan sehingga kita bisa diperkalahkan akibat dari dalam redaksi yang tidak selektif dalam memenuhi dalam pembuatan redaksinya. Sehingga hati-hati. Kemudian yang sangat penting dan paling ini sebuah menjadi catatan itu adalah hak dan kewajiban dalam perjanjian itu. Muat hak dan kewajibannya. Kalau nggak ada pasal sekian gitu ya, hak dan kewajiban. Kalau tidak ada, lucu sekali sebuah perjanjian tidak ada hak dan kewajiban. Karena inti dari sebuah perjanjian itu sebenarnya hak dan kewajiban. Aku mau ikatkan sebuah perjanjian dengan Mujes. Ya jual beli apa tadi? Kentong tadi dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Otomatis kan hak kewajiban yang kita bicarakan itu. Kau kirimkan setiap bulan 1000 kentong. Ya kan, kirimkan. Tepat waktu paling lama 2 hari setelah invoice diterima atau setelah barang diterima invoice diberikan. Begitu ya. Lalu 1000 gentong itu harus dikirim paling lambat sekian hari. Misalnya itu kan hak kewajiban. Aku nggak mau tahu nih gentongnya kualitas bagus. Hak dan kewajiban toh. Jessy harus memberikan gentong yang bagus, harus memberikan 1000 dan aku harus menerima gentong yang bagus dan menerima gentong yang 1000 kan gitu.
dalam keadaan baik dan tidak ada cacat atau tidak pecah dan lain-lain. Itu hak dan kewajiban. Baik. Begitu juga Jesse memuat mereka sebagai supplier. Harus menerima pembayaran. Aku harus menerima pembayaran. Paling lambat sekian hari setelah invoice tagihan yang aku berikan. Atau dianggap setelah barang sampai, uang harus diterima. Seperti itu. Itu kan harus dimuatkan itu. Tergantung para pihaknya mau milih yang mana. Apa milih mau di tagihan dulu, invoice, atau setelah barang diterima, uang diserahkan. Nah, itu hak dan kewajiban. Di situ yang kerap menjadi sebuah perdebatan ketika menjadi ada penyelesaian sebuah perselisihan hukum. Hak dan kewajiban itu dibaca paling pertama. Ya, paling baca. Yang sering dari lalai dan ingkar janji, uang prestasi itu dari hak dan kewajiban itu. Si force major tadi itu masuk dalam. Force major itu kan jarang terjadi. Oh. Jarang terjadi, kadang jarang dibaca. Tapi bagusnya Padahal itu kan penting. ada juga bagusnya ya. Ya, yang sering menjadi perselisihan di pengadilan itu terkait dengan pemenuhan isi perjanjian, hak dan kewajibannya. Nah, itu. Oke. Kemudian ada adendum ya, ada adendumnya. Ini harus persetujuan antara dua belah pihak ya Bang ya. Kalau ingin lakukan perubahan kan baru di tengah jalan kadang kita baru menemukan sebuah kendala ya, kendala Ketidakcocokan. ternyata Pak janjinya kita kan sekali 2 hari harus menyuplai nih. Sementara kita pulang itu ada 1 hari karena kita buat mobil tronton besar. Balik lagi nggak mungkin Pak. Kita lansirnya aja lama gitu kan. Jadi kita minta 3 hari ya Pak ya. Kalau para pihaknya sepakat ya dibuat di adendum. Atau ingin memperpanjang kembali atau mau mengurangi isi dari perjanjian atau ingin melanjutkan perjanjian dalam waktu tambah 1-2 bulan lagi atau mengurangi 1-2 bulan lagi dari jadwal tertentu, jadwal yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Nah, dibuat adendumnya. Nah, begitu. Kadang dia baru di tengah jalan baru ketemu itu, baru dilakukan perubahan-perubahan. Penting ya, jangan mencatat hanya sebuah lisan saja. Ketika perjanjian induknya adalah ini begitu, lalu ada adendum, dibuatkan adendumnya, dilampirkan dan menganggap sebuah perjanjian induk itu adalah tidak terpisahkan dari adendum, dimuatkan itu. Jangan adendum tidak menyatakan kalimat seperti itu, berbahaya. Nanti dianggap sebuah perjanjian induk itu yang pernah ditantangani. Yang dianggap perjanjian adalah di adendum itu. Nah, kadang ada multitafsir sampai ke sana, tapi bisa saja kalau sepemahamannya begitu tinggi terhadap permasalahan perjanjian ini, yang menganggap adendum itu sebagai tambahan ataupun perubahan terhadap dari perjanjian induknya. Jesse jelaskan tadi ada sanksi. Ya, penalti. Dalam perjanjian harus dimuat itu Jesse. Ketika aku merasa dirugikan akibat dari kau tidak melaksanakan isi perjanjian, si kau harus mengganti rugi sebagai bentuk konsekuensi akibat dari kelalaianmu. Ya kan, misalkan tidak 2 hari dikirimlah barang itu kepada saya, si gentong itu. Tiba-tiba pelangganku udah rutin membelinya, continue, lalu tidak ada, aku kan dirugikan. Otomatis si pembeli nanti akan secara tidak langsung beralih kepada penjual lain. Aku mengalami kerugian, jadi stoknya harus ready terus. Nah, itu harus ready terus. Jadi penaltinya ketika aku dirugikan sekian hari akibat kau terlambat mengirim, misalnya itu ya, sanksi penaltinya, kau akan dikenakan sanksi ini. Sebutkan itu Jesse ya, sanksi ya. Kemudian ada cara penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan ini juga harus ditentukan. Ketika ada permasalahan hukum yang muncul, ketika mufakat ya, musyawarah untuk mufakatnya tidak tercapai, dia mau menyelesaikan perselisihannya di mana? Ya kan? Kalau aku lebih menentukan pada daerah domisili hukum klienku, Pekanbaru ya di Pekanbaru. Misalkan perjanjian itu ditandatangani perjanjiannya di Pekanbaru, para pihaknya ada di Pekanbaru, kemudian objek perjanjiannya ada di Pekanbaru, masa menyelesaikan perselisihannya di Jakarta Selatan? Nggak mungkin dong ya. Ya secara logika tidak ada salah Jesse, tapi kan secara logika di mana tempat perjanjian ditantangani, para pihak menandatanganinya, kemudian para pihaknya ada di Pekanbaru, objek perjanjian dari Pekanbaru, penyelesaian perselisihannya ada di Pekanbaru. Nah, itu kita bicara logikanya. Terpulang lagi ketika menganggap para pihak perlu menyelesaikan perselisihannya di Jakarta Selatan. Apa sih yang paling sering Bang yang mungkin pernah ada Abang tangani atau teman-teman dari teman-teman advokat dalam ingkar janji ini? Perjanjian yang mana nih yang paling sering diingkari gitu? Ya, perjanjian mengenai jual beli itu.
mengenai pembayaran biasanya. Oh, Pembayaran, ya, oke. perjanjian jual Berarti beli. yang membayar biasanya mengingkar. Ya, yang harusnya membayar dia kerap ingkar, Aha, nggak mau bayar gitu. nggak mau bayar, tak mau bayar, atau kerapnya juga dia ya lalai, dia minta toleransi, nggak bisa. Kan paling lambat dalam perjanjian sekian dari invoice misalkan Iya, gitu, iya. atau barang sudah sampai itu harus dibayarkan. Lalu dia kemudian tidak membayar dalam sekian hari, kan sementara uang dalam bisnis kan harus diputarkan. Bukan uang harus menonggok ke sana. Nama bisnis itu ya uang itu diputarkan itu. Jadi tidak mau ada keterlambatan. Kan saya kerap sekali itu menanyakan, kok nggak dibayarkan Pak? Jasa bisnisnya sudah diselesaikan. Ya kan sudah kita kirim, kenapa tidak dibayar itu hak klien saya? Pak, maaf Pak, dalam keadaan susah perusahaan kita Pak. Kemudian dari pihak sana belum membayar kepada kami Pak, sehingga keterlambatan pembayaran terhadap Bapak. Oh mohon maaf Pak, saya bilang. Di dalam perjanjiannya ini Bapak paling lambat harus sekian hari sudah membayar setelah invoice yang kita layangkan. Mau mengenai Bapak ada permasalahan internal terkait dengan pihak lain atau dengan kondisi perusahaan Bapak dalam keadaan susah, itu urusan Bapak. Ya. Kita berbicara perjanjian Pak. Bicara perjanjian. Kapan Bapak mampu membayarnya? Oh Pak, kami minta toleransi 3 bulan lagi. Tidak, saya kasih toleransi 1 bulan. Baik nggak kita? Kita kasih toleransi 1 bulan. Saya kasih surat pernyataan untuk kesanggupan membayar. Ternyata setelah dikasih toleransi pun tetap nggak ini juga, nggak dibayar. Lalu akhirnya umumnya sebagian besar saya selesaikan dengan baik dengan cara seperti itu, Jesse. Jadi redaksi dalam surat pernyataan itu yang mengakibatkan dia harus membayar. Ada redaksi hukum yang saya buat agar dia untuk wajib membayar apapun keadaannya, dia cari uang pinjaman. Kalau enggak dari pernyataan itu bisa diperkarakan terkait pidana. Emang pidananya maksimal berapa sih Bang untuk pidana penjaranya sendiri? Ya ketika kalau berbicara tentang ingkar janji mau ini? masukkan perkara ini ke ranah pidana, berarti dia sudah melakukan penipuan. Penipuan seperti yang pernah kita jelaskan dulu. Penipuan bisa saja kita masukkan penggelapan. Tapi ingat Jesse, setiap perkara pidana yang ada hubungannya dengan perjanjian terkait dengan kelalaian pembayaran perjanjian ya, itu tidak bisa dipidana seperti kita jelaskan sebelumnya. Tetapi kalau ada upaya dan ada indikasi dugaan dia sudah melakukan penipuan dan penggelapan, baru masuk itu dalam perkara pidana. Setiap permasalahan hukum terkait dengan perjanjian tidak bisa dipidana. Tapi kadang kita kerap alihkan itu sebagai perkara pidana dengan kategori pidana penipuan ataupun penggelapan. Nah, tapi yang penuhin unsurnya, jangan sembarang menentukan itu. Sembarang menentukan bisa nanti dia berdalih ini perkara perdata, jadi nggak boleh dipidana. Seperti itu. Ya, itu jadi bisa dibatalkan. Kemudian kita lanjutkan tadi Jesse, setelah dari ada penyelesaian perselisihan, ya, di mana dia tentukan penyelesaian perselisihannya kepaniteraan pengadilan mana. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana isi dari face major. Kan tak diduga ini, kan klien kita ada juga yang mobilnya dihancurkan oleh warga ini. Mobil kita ini disewa oleh pihak si kontraktor ini. Kita hanya penyedia mobil untuk disewakan untuk pengerjaan penggalian itu, penggalian gas itu. Lalu tiba-tiba meledak gasnya, mengakibatkan mati orang, warga diungsikan, ngamuk, akhirnya ke perusahaan, mobil kita yang disewakan oleh si kontraktor dihancuri oleh warga. Mobil-mobil, alat berat dan lainnya dihancuri. Nah, bagaimana ini? Apakah kategori force majeure enggak? Saya balas suratnya dan mereka menganggap si kontraktor ini adalah sebagai force majeure atau keadaan kahar, keadaan yang di luar dari kemampuan manusia kejadiannya ini, sehingga minta ditoleransi untuk dia tidak mengganti kerusakan mobil-mobil klien saya. Saya balas setelah saya kaji-kaji ya. Setelah saya kaji-kaji, kemudian ada juga dari keterangan resmi dari Kementerian SDM bahwasanya itu bukan merupakan force majeure, merupakan kelalaian kontraktor dalam melakukan pekerjaan berdampak kepada meledaknya gas di suatu kabupaten di Sumatera ini. Akhirnya atas dasar itu saya balas suratnya dengan redaksi ini, ya, bla bla bla, bahwasanya itu bukan merupakan force majeure. Bukan merupakan force majeure, apapun tentang hak dan kewajiban klien kita terkait dengan kerugian terhadap hancurnya dan hilangnya ataupun rusaknya mobil klien kita atau alat berat klien kita, dia harus ganti rugi. Baik. Rugi. Ini ada satu penelpon, saya ingin coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Yesi. Iya, dengan siapa di mana ini Pak? Saya dari Pekanbaru. Bapak siapa Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Pak Anto. Pak Anto. Baik, silakan Pak Anto.
Selamat pagi, Pak Perlindungan. Selamat pagi Pak Anto. Kabar baik Pak? Kabar baik, Pak. Syukur Pak. Saya nanya nih, Pak. Iya Pak. Saya ada tangan surat kuasa Iya, surat sama kuasa. pengacara. Iya. Apakah itu termasuk perjanjian juga itu, Pak? Iya. Kedua, dalam surat kuasa itu tidak boleh mencabut sepihak. Yang tidak boleh tapi mencabut itu- sepihaknya adalah pemberi kuasa atau penerima kuasa Pak? Pemberi kuasa. Oh iya ya. Tapi pengacaranya nggak mau banyak rugi saya, Pak. Tak mau jalankan kewajiban dia. Untuk saya rugi, Pak. Oh iya iya iya. Apakah surat kuasa seperti ini bisa kategori perjanjian? Iya iya. Apakah itu bisa saya cabut sepihak, Pak? Iya iya iya. Ya, terima kasih Pak jawabannya, Pak. Iya, terima kasih Pak Anto. Baik, silakan langsung dijawab Bang Parlin. Ya, secara tidak langsung seperti yang sebelumnya saya jelaskan Jesse, tentang isi perjanjian tersebut memenuhi hak kewajiban ya kan. Adanya para pihak, ya, kemudian adanya waktu perjanjian, ya, kapan berakhirnya perjanjian. Kemudian adanya hak dan kewajiban, adanya adendum, kemudian ada penyelesaiannya perselisihan di mana. Kemudian ada sanksi ataupun penalti, dan yang paling penting adalah force majeure juga harus diteliti dengan baik. Dan yang juga terakhir adalah penutup. Penutup ini juga harus diatur dengan baik kalimatnya. Ya, jangan nanti salah di dalam kalimat penutup. Perjanjian ini dibuat dalam penutupnya hanya satu rangkap yang dapat dimiliki oleh pihak pertama saja. Kan berbahaya. Iya. Pihak kedua tidak boleh memegangnya. Iya. Itu berimplikasi apa? Enggak ini ya. Nggak seimbang. Jadi perjanjian itu ketika ada penutup pun harus dibaca kalimat penutup itu, jangan sepele. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, ditantangani secara bersama di atas meterai yang cukup dengan bentuk dan isi yang sama dan akibat hukum yang sama dan kedudukan hukum yang sama. Nah itu ya. Nah ini yang di dalam pertanyaan Pak Anto kriterianya adalah bisa dikategorikan sebagai perjanjian. Kenapa? Karena kan saya jelaskan tadi ada hak dan kewajiban. Lalu ada para pihaknya. Ya kan? Kemudian ada sanksinya. Ya kan? Cuma tidak memuat bagaimana cara penyelesaian perselisihan. Ya, penutupnya ada di situ itu. Kemudian juga memuat tentang tidak memuat dia tentang adendumnya di dalam pertanyaan Pak Anto. Ya kan? Jadi hak kewajiban yang seperti dijelaskan oleh Pak Anto bisa saja itu merupakan bagian dari isi perjanjian. Kenapa? Ada kewajiban. Kewajiban si klien, si pemberi kuasa terhadap pengacara, ya kan? Itu adalah memberikan honor misalnya. Ya, memberikan honor. Kemudian si pengacara itu harus memberikan pelayanan hukum ataupun bantuan hukum terkait dengan kasusnya Pak Anto alami. Kalau nggak bisa, berarti? Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari surat kuasa yang menyatakan pemberian hak dan kewajiban itu, berarti ada salah satu pihak yang sudah melanggar dari kesepakatan bersama. Ya kan? Itu termasuk bagian dari perjanjian tertulis. Berarti sampaikan Pak Anto, konsultan hukumnya juga tidak membantu nih sepertinya. Ya misal dari pertanyaan Pak Anto, apabila si oknum advokatnya tidak memberikan pelayanan hukum seperti haknya yang harus diterima oleh Pak Anto, sementara Pak Anto sudah memberikan haknya kepada si pengacara, ya berarti ada tidak pemenuhan isi perjanjian, pemenuhan dari isi kuasa, karena dalam kuasa itu menyebutkan A sebagai pihak pertama, B sebagai pihak kedua, dan si A memberikan kuasa kepada pihak kedua, ya kan, memberikan kuasa kepada pihak kedua, menyebutkan itu, biasanya menyebutkan kantor hukumnya. Pihak kedua. Kemudian di dalam surat kuasa diberikan kewenangan kepada si advokat untuk melakukan A, B, C, D, E, dan itu dituangkan dalam sebuah perjanjian. Dan dituangkan dalam sebuah perjanjian secara tidak langsung. Surat kuasa ini merupakan bagian dari perjanjian. Dan ada hak untuk menerima honor, ada hak retensi. Hak retensi ini adalah hak untuk menjaminkan, hak untuk memegang bukti, ya, menyimpan dan lain-lainnya, menyimpan dari barang bukti milik asli si yang bisa pihak dilakukan pertama. Pak Anto apa nih Bang jadinya? Ya mungkin ada hak yang belum diberikan, ya mungkin ada hak yang belum diberikan sehingga pelayanannya itu tidak optimal, ya, atau memang haknya sudah diberikan si
Pak Anto kepada si pengacara, mungkin oknum pengacara ini dia lalai, ya, dia lalai, kemudian dia tidak melaksanakan si perjanjiannya. Dan bagi Pak Anto, apabila Pak Anto ingin menyelesaikan permasalahan ini, cari tahu di mana pengacara ini organisasinya, surati, ya, setelah melakukan pendekatan terlebih dahulu Pak Anto. Pendekatan terlebih dahulu, obrol baik-baik apa yang menjadi permasalahan. Lalu ketika memang benar-benar si oknum pengacara ini dia sengaja untuk melakukan kelalaiannya, untuk pemenuhan hak dari Pak Anto, laporkan itu dugaan pelanggaran kode etik. Ya, dugaan pelanggaran kode etik. Tapi ingat, benar-benar ada kelalaian yang disengaja oleh Pak pengacaranya gitu ya. Kadang yang kerap sekali terjadi itu honor tidak diberikan tapi haknya harus dia terima gitu. Atau justru terbalik, honornya sudah diserahkan tapi hak dari klien tidak dikerjakan. Banyak juga seperti itu. Baik. Semoga membantu ya Pak Anto.